Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Natalia Roisman dari Universitas Nusa Putra, program studi manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan ekonomi hijau, peluang serta tantangannya. Pastinya perdagangan internasional memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan memungkinkan pertukaran barang dan jasa antara negara, namun mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam perjanjian perdagangan internasional menghadapi tantangan utama berupa ketidakseimbangan antara kebutuhan serta pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, terutama bagi negara berkembang. Nah, masalah utama yang dihadapi dalam mengidentifikasikan prinsip keberlanjutan ke dalam perjanjian perdagangan internasional adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan lingkungannya. Nah, negara-negara berkembang seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar kebutuhan yang tinggi yang seringkali ditetapkan oleh negara-negara maju. Hal ini bisa berdampak buruk ketidaksetaraan ekonomi global di mana negara-negara berkembang tertinggal dalam kemampuan mereka untuk bersaing di pasar internasional. Nah, teman-teman, ada juga peluang yang mungkin dapat diambil dengan salah satu yaitu inovasi teknologi, mendorong perkembangan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Terus ada juga pasar baru yang dimana membuka pasar untuk produk ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan produk organik, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada pengurangan biaya jangka panjang yang dimana efisiensi energinya tuh dan pengelolaan limbahnya itu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Hal tersebut biasanya ada tantangan yang mungkin akan muncul. Salah satunya yaitu ketidaksetaraan ekonomi tentunya, di mana negara berkembang itu kesulitan memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Ya, yang kedua biasanya itu biaya implementasi besar tentunya yang diperlukan untuk teknologi baru dan infrastrukturnya. Terus yang ketiganya regulasi yang ketat. Peraturan lingkungan yang ketat bisa menjadi hambatan bagi perusahaan tertentu. Nah, ada dampaknya pastinya pada pertumbuhan ekonomi yang dimana pertumbuhan ekonomi global itu perjanjian perdagangan berkelanjutan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi global yang lebih stabil dan mengurangi perusakan lingkungan. Nah, ada juga pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampaknya bervariasi tergantung pada kesiapan negara dalam beradaptasi dengan standar keberlanjutannya. Nah, kesimpulannya, perdagangan internasional berkelanjutan menawarkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau, namun menghadapi tantangan besar terutama bagi negara berkembang, kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dan penerapan standar berkelanjutan secara adil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.